Wajah Gajah Mada yang selama ini kita lihat di buku sekolah pria berwajah bulat, pipi gembil, tatapan tajam, dan bibir tebal sebenarnya bukanlah potret asli dari masa Majapahit. Gambar tersebut adalah hasil penafsiran imajinasi dari Muhammad Yamin, salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia. Berikut adalah fakta sejarah yang sebenarnya terjadi. 1. Asal-usul wajah pipi tambang. Wajah yang populer itu berasal dari sebuah artefak pecahan terakota tanah liat yang ditemukan di Trowulan, Jawa Timur, pusat kerajaan Majapahit. Artefak apa itu? Para arkeolog meyakini benda itu sebenarnya adalah celengan tempat menabung kuno berbentuk wajah orang yang sangat umum ditemukan di pemukiman Majapahit. Kenapa dipilih? Pada tahun 1940-an, Yamin mengunjungi Trowulan. Ia menemukan pecahan celengan tersebut dan menafsirkannya sebagai wajah Gajah Mada karena ekspresinya yang dianggap keras, tegas, dan berwibawa cocok dengan imajinasi beliau tentang sosok pemersatu Nusantara. Kritik, banyak sejarawan menganggap pemilihan ini subjektif. Bahkan ada anekdot sejarah yang menyebutkan bahwa wajah itu dipilih karena sekilas mirip dengan wajah Yamin sendiri. 2 teori lain, Gajah Mada itu tampan atau gagah karena tidak ada lukisan atau patung resmi dari zaman Majapahit yang bertuliskan ini Gajah Mada. Para ahli mengajukan teori lain yang berbeda dari versi buku sekolah. Teori Brajanata Agus Aris Munandar, arkeolog ini berpendapat bahwa Gajah Mada mungkin dikiaskan dalam tokoh Brajanata dari cerita Panji. Dalam relief candi, Brajanata digambarkan bertubuh tinggi besar tegap, berkumis melintang, dan berambut ikal berombak, bukan pendek cepat. Penampilannya lebih mirip jenderal perang yang gagah daripada wajah bulat di buku sekolah. Teori Narayana Kidung Sunda, beberapa ahli filologi merujuk pada naskah Kidung Sunda yang menggambarkan Gajah Mada sebagai sosok yang mengenakan pakaian serba putih dan perlente. Ada interpretasi yang menyebutkan dia sosok yang cukup tampan seperti Dewa Wisnu Narayana, bukan sosok yang menakutkan atau kasar. 3. Kenapa wajah versi Yamin yang dipakai? Saat Indonesia baru merdeka, bangsa kita membutuhkan sosok pahlawan nasional yang ikonik untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Visualisasi Yamin yang tegas dan keras dianggap paling pas untuk mewakili semangat Sumpah Palapa. Karena sudah terlanjur masuk ke buku pelajaran selama puluhan tahun, wajah inilah yang tertanam di ingatan kolektif kita. Kesimpulan, secara akademis, tidak ada yang tahu wajah asli Gajah Mada. Wajah di buku sekolah sama dengan interpretasi Yamin dari celengan tanah liat. Wajah versi arkeolog sama dengan kemungkinan lebih mirip Satria Jenderal Perang Brajanata atau bangsawan Narayana.